Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kelas 11 IPA. Yang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang matematika wajib, yaitu bab kedua tentang program linier. Tujuan dari belajar program linier ini adalah kalian dapat menggunakan pemahaman kalian tentang program linier ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier itu sendiri. Nah, adapun dasar di pembelajaran program linier adalah pembelajaran waktu kita SMP tentang pertidaksamaan. Seperti kita ketahui bahwa bentuk pertidaksamaan itu ada 4 bentuk. Ada bentuk yang pertama, AX tambah BY kurang dari C. Ada AX tambah BY lebih dari C. Dan yang ketiga ada AX tambah BY kurang sama dengan C. Dan yang keempat AX tambah BY lebih sama dengan C. Nah, pertanyaan berikutnya, ini disebut pertidaksamaan karena dihubungkan oleh tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari, kurang sama dengan, lebih sama dengan. Ini lambang-lambang pertidaksamaan. Kalau dihubungkan oleh sama dengan itu namanya persamaan, ya. Kalau dihubungkan sama dengan. Nah, selanjutnya kenapa disebut dengan linier? Dua variabel. Karena di sini ada dua variabel X dan Y. X dan Y, ini juga X dan Y, ini juga X dan Y. Jadi ada dua variabel. Kenapa disebut linier? Kamu lihat, pangkat baik pangkat X ataupun pangkat Y semuanya berpangkat 1. Ya, maka disebut dengan linier. Jadi ciri linier itu variabel-variabelnya berpangkat 1. Nah, setelah kalian tahu bentuk umumnya, sekarang kita akan menggambar grafik sistem pertidaksamaan linier. Misalkan gambar grafik berikut. Di sini ada X tambah 2Y kurang sama dengan 10. X kurang Y lebih besar sama dengan min 3. Ada Y lebih besar sama dengan 2. Ada X kurang sama dengan 4. Untuk pertidaksamaan yang memiliki dua variabel, sekali lagi, untuk pertidaksamaan yang memiliki dua variabel X dan Y, maka membutuhkan dua buah titik, yaitu yang pertama ada titik potong pada sumbu X atau Y sama dengan 0, dan titik potong pada sumbu Y, X sama dengan 0. Untuk menggambarnya, untuk menyiapkannya itu, kalian waktu SMP pun diajarkan seperti ini, ya. Yang pertama untuk X tambah 2Y kurang sama dengan 0. Jadi kita misalkan Y-nya 0 dan X-nya 0. Ketika X-nya diganti dengan 0 berarti X-nya tidak ada. Berarti yang tersisa 2Y. Demikian juga kalau Y-nya 0 berarti Y-nya sudah 0 tidak ada, berarti tinggal X. Contoh. Di sini yang pertama Y-nya 0 berarti Y-nya 0 tidak ada. Berarti X 10. Kita tulis X 10. Ini X 10 ditulis, ya. Ini 10. Nah, kemudian yang berikutnya untuk X0. Berarti X-nya tidak ada, hilang karena 0 nilainya. 2Y 10. 2 kali berapa 10? Betul, 5. Nah, kita tulis di sini 5. Maka diperoleh dua buah titik 10,0 dan 0,5. Ya. 10,0 dan 0,5. Demikian juga yang ini. X kurang Y lebih besar sama dengan min 3. Nah, kita mulai untuk X0. Y0 berarti Y-nya tidak ada, tinggal X, berarti X-nya min 3. Sedangkan untuk X0 berarti X-nya menjadi 0, jadi min Y min 3, berarti Y-nya 3. Maka diperoleh titik min 3,0 dan 0,3. Nah, sudah mendapatkan dua buah titik. Selanjutnya kita titik-titik itu kita masukkan ke dalam grafik kartesius, ya. Grafik kartesiusnya seperti ini. Nah, kita masukkan titik-titik tersebut. Yang pertama adalah titik 10,0 dan 0,5. 10,0 di sini, 0,5 di sini. Jadi di sini itu tidak boleh ada
skalanya harus pas, 1 cm 1 cm atau setengah cm boleh. Yang penting harus sama. Kalau tidak sama nanti salah gambarnya. Kita buat tariknya, karena sudah ada buah titik, kita tarik garisnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya karena pertidaksamaan kurang dari 0. Nah, untuk menentukan daerah mana, di sini ada 2 daerah dengan ada garis ini. Daerah 0, daerah bukan 0. Daerah 0, daerah bukan 0. Apakah daerah yang benar itu daerah 0 atau daerah bukan 0? Kita uji dengan titik 0,0. Artinya, X dan Y-nya kita ganti dengan 0. X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 0. 0, 2 kali 0 kan 0. Berarti 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari 10. Sekali lagi, 0 kurang dari 10. Betul salah? Betul, 0 kurang dari 10. 0 daerah benar. Yang ininya daerah, yang bukan 0 daerah salah. Jadi 0 daerah benar, daerah bukan 0 daerah salah. Artinya yang salah kita arsir sesuai dengan di sini ketentuan. Daerah bernilai benar atau daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang bersih. Sedangkan daerah yang bukan itu kita arsir. Jadi setelah uji 0, tadi kita buktikan bahwa benar bahwa 0 itu kurang dari 10. Berarti ini daerah benar, daerah 0 itu daerah benar. Berarti kita arsir yang salahnya. Kita arsir. Nah, ini arsir. Berarti ini daerah bersih, daerah 0, daerah benar, ini daerah salah yang bukan 0. Dengan cara yang sama untuk min 3,0 dan 0,3 kita masukkan. Masukkan 0, min 3 dan 3,0. 0, min 3,0 di sini, min 3,0, 0,3 aja di sini. Caranya sama, kita buat garisnya. Nah, kita buat. Nah, berarti sama. Yang ini daerah 0 karena memuat 0,0. Ini daerah bukan 0. Ini daerah 0, ini bukan. Coba kita masukkan 0 ke sini. Ke sini boleh. 0 kurang 0 kan 0. 0 lebih dari min 3. Sekali lagi. 0 lebih dari min 3. Benar salah? Betul. Jadi ini daerah benar, ini daerah salah. 0 daerah benar, ini daerah salah, kita arsir yang salah. Nah, berarti sudah ini daerah bersih. Nah, ini daerah yang salah yang diarsir daerah. Selanjutnya, berikutnya Y lebih dari 2. Y lebih dari 2. Yang mana? Ini kan sumbu Y. Berarti yang ini, Y lebih dari 2. Kita tarik garisnya. Kita tarik garisnya. Y lebih dari 2. Nah, ini tarik. Nah, pertanyaannya, coba 0, Y 0 kita ganti 0 bawah, daerah 0 daerah bawah, ini daerah atas. Ini 0 daerah 0, yang ini bukan. Kita coba, apakah 0 lebih dari 2? Apakah 0 lebih 2? Salah berarti. 0 daerah salah, karena 0 itu kurang dari 2. Yang diminta yang lebih dari 2, maka yang diarsir yang bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, terakhir, kita masukkan X kurang dari 4. X kurang dari 4, ini X-nya nih. Kita masukkan X kurang dari 4. X kurang dari 4, kita masuk ke yang lain warnanya, yang ini. Ini 4 nih, X 4. Ini X 4, ini Y 2. Ini X 4. Kita coba yang diminta kurang di 4. Ini daerah 0. Ini daerah 0, ini bukan 0. Ini 0, daerah bukan 0. Coba kita masukkan 0-nya. 0 kurang di 4. Sekali lagi, 0 kurang dari 4. Betul ya? Berarti ini daerah 0 daerah benar. Ini yang bukan 0 daerah salah. Kita arsir yang salah. Nah, maka nampaklah daerah bersihnya, yaitu daerah yang tidak ada arsiran. Inilah yang disebut dengan daerah DP.
daerah DP atau daerah penyelesaian. Boleh kalian pertebal, ini daerah DP. Ini daerah DP-nya. Ini daerah DP. Jadi daerah DP-nya itu dibatasi oleh warna-warna ini, boleh lah. Nah, ini daerah DP. Daerah DP juga. Nah, ini daerah DP ini. Ini yang putih DP. Nah, inilah himpunan penyelesaian yang memenuhi semua sistem pertidaksamaan ini. Ini daerah DP, daerah putih ini adalah daerah penyelesaiannya. Itu cara menggambar sistem pertidaksamaan, ya. Ada tanda ini menunjukkan satu kesatuan. Tidak boleh dipisahkan, jadi harus dalam satu gambar. Kalau ada tanda seperti ini karena sistem, ya. Itu tentang cara menggambar pertidaksamaan linear. Adapun selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan persamaannya, tapi grafiknya pertidaksamaannya, sementara grafiknya sudah diketahui. Ini yang diarsir, tentukan sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah diarsir. Jadi ini daerah benar, HP-nya. Nah, cara menggambarkannya itu gampang sekali caranya seperti ini. Ini cara cepatnya. Yang benarnya nanti kita pakai sistem gradien, ya. Jadi kita lihat di sini, anggap saja ini ada berapa garis, ini L1, ini L2, ini L3. Jadi nantinya harus ada tiga hal yang memenuhi. Yang pertama L1. L1 itu melewati titik 4,0 dan 0,5. 4,0 0,5. Caranya ini sumbu Y, ini sumbu X-nya. Nah, oleh karena itu caranya untuk L1 itu yang ada di Y dikalikan ke X, yang ada di X dikalikan ke Y. Ulangi, yang ada di Y dikalikan ke X berapa? 5, berarti 5X tambah yang ada di X ke Y 4Y, 5 kali 4 20, berarti 5X tambah 4Y 20. Kita kosongkan tengah-tengahnya ini, apakah tandanya lebih besar lebih kecil. Nah, kamu lihat di sini, ini L1, ini titik 0,0, berarti karena 0,0 itu bukan HP, berarti ini daerah salah. Ini daerah salah untuk L1. Ini daerah benar untuk L1 karena arsirannya ada di sini. 0, 1. Ini benar, ini salah, ini benar. Caranya kita coba 0 titik-titik 20. Benar kalau kurang dari 20. Tapi karena yang diminta 0 itu daerah salah, maka 0 titik-titik 20 harus salah. Maka 0-nya lebih dari 20. 0 lebih dari 20 salah, berarti ini daerah salah, ini daerah benar. Itu ini yang pertama. Yang kedua, L2 itu bisa kita lihat di sini, titik potong pada sumbu Y-nya 0,4. 0,4 pada sumbu X-nya 8. Apa yang ada di Y dikalikan ke X, apa yang ada di X dikalikan ke Y. Berarti L2-nya adalah apa? 4X, betul, tambah 8Y titik-titik 4 kali 8. Berarti 4X tambah 8Y 32. Bisa disederhanakan dibagi 4. X tambah 2Y 8. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini L2. Nah, berarti arsiran berada di daerah 0. Berarti daerah benar. Ini daerah salah. Berarti sekali lagi untuk yang ini, arsiran itu berada di daerah 0. Berarti 0 daerah benar, ini daerah salah. Harus benar. 0,8. Harus benar. 0,8 harus benar. Ya, kurang dari, betul. Berarti gitu. Tuh. Selesai. Dan yang terakhir
adalah menentukan ini L3. L3 itu garis mendatar berarti Y. Nah, Y yang benar Y0 kita lihat di sini ternyata 0 itu berada di tempat yang salah untuk ini. Jadi tempat yang benar. Berarti 0 daerah salah, ini yang ini daerah benar. Maka yang berikutnya untuk L3 kita tulis maka Y titik-titik 2. Karena 0 salah berarti harus lebih dari. Kalau 0 kurang itu benar, yang diminta 0 salah. Maka sistem pertidaksamaan seperti ini. Jadi ada 3 ya. Demikian tentang pertidaksamaan linier. Jadi hari ini kita akan menggambar dari sistem pertidaksamaan linier menjadi gambar dan sebaliknya dari gambar menjadi sistem pertidaksamaan linier. Nah, untuk tugasnya ini seperti biasa, tugas dikumpulkan hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di Pos Satpam antara jam 8 sampai jam 9.30. Kertasnya HPS, boleh folio atau lainnya, yang penting jangan di buku. PR-nya adalah UK1 halaman 14-15, nomor 1 AC, 2 BD, 3 BD, dan 4 ABCD. Jadi semuanya 10. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.